Nanti buat teman-temannya yang tidak bisa join Zoom malam ini, dipersilakan buat nonton recording Zoom pada malam hari ini ya. Saya izin share screen. Oke, Muhammad dari sini dulu deh. Eh, oke. Oke, semoga terlihat ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita mau ngomongin proposal. Nah, kira-kira proposal tuh apa? Ada yang sebelum dikasih tugas sudah tahu proposal tuh apa sih? Atau mungkin ada yang sudah pernah tahu terkait proposal dan pernah bikin? Ada yang tahu proposal itu apa? Izin menjawab Bu. Oke, silakan. Pengajuan. Oke, betul ya, pengajuan ya. Oke. Nah, Oke, terima kasih jawabannya. Nah, dalam hal ini proposal penelitian berarti teman-teman tuh mengajukan ide penelitian teman-teman nih, gitu. Jadi, gambaran garis besarnya dulu, mau nulis apa sih, mau meneliti apa, terus nanti baru eksekusinya setelah proposalnya di ACC, terus habis itu lanjut untuk dirampungkan penelitiannya, gitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah sering nih di pekerjaan sering dengar kata proposal ya. Jadi, biasanya untuk pengajuan sesuatu. Sebentar ya. Oke. Ya, terus teman-teman udah lihat ya di LMS sendiri, itu sebenarnya saya juga udah share tentang formatnya seperti apa, terus berikut dengan contohnya. Kita lihat dulu ya. Nah, kalau di format yang diminta, yang paling penting sebenarnya yang saya minta adalah sampai metode. Kalau yang untuk output sama jadwal nggak pakai juga nggak apa-apa deh. Sebenarnya ini bisa dikarang-karang aja sih. Kayak misalkan jadwal itu teman-teman dari November mengajukan proposal, Desember pengambilan data, Januari apa, tapi itu nggak terlalu penting. Jadi saya minta teman-teman untuk fokus ke latar belakang sampai metode aja. Ini udah terlihat ya? Oke, udah terlihat ya. Oke, nah sekarang kita mau nge-breakdown satu-satu. Latar belakang itu apa sih? Terus isinya ada apa aja? Tinjauan pustaka itu apa? Terus metode apa? Berikut dengan daftar pustakanya gitu ya. Oke, em, saya izin share, terus share lagi ke contoh mana ya? Oh ini. Oke. Nah, oke. Ada yang pernah tahu nggak latar belakang dalam sebuah penelitian tuh apa dan kayak gimana? Ada yang mungkin pernah bikin gitu latar belakang? Ada yang tahu? Nih kita ngetik apa sih di latar belakang gitu? Ada yang mungkin tahu? Lewat chat nggak apa-apa ya kalau teman-teman mau menjawab lewat chat. Oke. Ada yang tahu? Oke, kalau gitu kita langsung lihat aja ya. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman itu masuk ke si hasil dan pembahasannya penelitian, teman-teman tuh di proposal harus menggunakan latar belakang. Apa itu latar belakang? Ya, latar belakang tuh kenapa sih teman-teman nganggap penelitian ini penting? Kenapa harus nulis itu gitu ya? Oke, ini ada yang jawab alasan kenapa dibuat proposal betul. Nah, ini adalah alasan penting teman-teman. Kenapa sih teman-teman harus nulis ini? Kenapa mau nulis ini? Tapi alasannya bukan alasan non formal ya, kayak ya soalnya menarik Bu gitu atau ini lagi happening banget, lagi booming banget Bu, makanya harus ditulis. Nah, ini kita tidak boleh seperti itu. Namanya juga ini ilmiah ya, penelitian. Jadi teman-teman harus pakai alasan kritis gitu. Oke? Nah, alasan kritis tuh kayak gimana? Yang based on data gitu. Misalkan teman-teman mau ngomongin tentang isu apa ya? Hmm, contohnya kita lihat aja di sini ya. Nah, ini punyanya anak akuntansi. Jadi dia nulis peranan media sosial dalam peningkatan literasi keuangan, misalkan gitu ya. Kenapa sih penting gitu ya? Terus di latar belakang dia mulai dari ya soalnya kan sekarang digitalisasi informasi sangat berkembang, media sosial berkembang, ternyata tuh berdampak pada bla bla bla, misalkan kayak gitu ya. Jadi teman-teman, latar belakang itu adalah alasan kenapa teman-teman mau pilih penelitian tersebut, idenya kenapa, tapi pakai alasan yang kritis. Terus ini biasanya bentuknya itu segitiga mengkerucut ke bawah. Maksudnya apa, Bu? Jadi teman-teman, latar belakang itu dimulai dari hal yang paling general dulu. Teman-teman nulis hal yang paling general. Misalkan kalau ini nulis tentang, oh iya, digitalisasi itu lagi berkembang. Kan itu masih yang besar gitu. Nanti makin mengkerucut ke bawah. Nah, ini kasih tahu teman-teman. Nah, kalau saya fokusnya mau ngebahas tentang literasi keuangan misalkan gitu. Atau teman-teman kan komunikasi nih, teman-teman bisa misalkan mau bahas tentang contohnya apa ya?
Kemarin saya ngeliat di yang semester-semester lalu ada yang bahas tentang komunikasi antar dosen dan mahasiswa di Unsia dalam konsep PJJ misalkan gitu. Jadi kita ngasih tahu dulu, oke, perkembangan digitalisasi informasi itu kan tuh kan masih general. Terus nanti spesifik. Nah, kalau saya mau fokusnya itu di komunikasinya nih antar siapa, antar dosen dan mahasiswa, misalkan kayak gitu ya. Intinya biasanya emang kerucut gitu ya, dari hal yang general dulu, terus spesifik. Nah, kalau gue maunya ini gitu. Oke. Nah, terus teman-teman, datanya gimana? Nah, teman-teman kan nggak mungkin kan cuap-cuap tapi ngasal cuman berdasarkan teman-teman ngetik sendiri, ide sendiri. Pasti teman-teman ada mengkuat atau mensitasi atau ngambil idenya dari penelitian orang lain yang udah dipublikasikan. Nah, itu teman-teman namanya sitasi dan caranya itu gampang, tinggal di kemarin ada yang bilang tentang footnote, bisa juga seperti ini. Itu dia nggak ada. Oke, ini jadi contoh ya. Harusnya ada. Sebentar. Contoh proposal ini coba ya. Oke, misalkan ini. Semoga udah terlihat ya. Oke, misalkan ini. Kalau dia pakai footnote. Footnote itu apa sih, Bu? Footnote tuh jadi dia sitasnya atau sumbernya ditaruhnya di bawah gini. Teman-teman, saya nggak membatasi. Boleh kayak gini. Si sumbernya teman-teman. Boleh ditaruh di tulisannya. Oke, contohnya misalkan di sini. Sorry, sorry. Misalkan ini yang nulis adalah Riri, kita ngambil sumber dari Riri tahun 2020, misalnya kayak gitu ya. Ada yang pernah lihat ini? Citasinya kayak gini? Semoga ada yang pernah lihat ya. Iya, Bu, Oke, pernah lihat. pernah lihat ya. Jadi boleh teman-teman Benar-benar. mau gini, boleh. Misalkan eh, dalam satu paragraf teman-teman, iya berdasarkan misalkan data dari mana gitu ya. Terus teman-teman dalam kurung, misalkan, oh saya ngambilnya dari penelitiannya Riri tahun 2020. Boleh gini, boleh juga teman-teman pakai yang tadi. Jadi cuma dikasih ini doang. Terus nanti ininya di bawah sini gitu ya. Terserah teman-teman aja gampangnya Oh, gimana. Kalau saya pribadi seringnya pakai yang ini ya, yang apa namanya kurung aja gitu. Tapi sebenarnya tergantung teman-teman nanti mau mempublikasikan papernya di mana. Cuma kan kita nggak dipublish ya ini. Kita cuma latihan aja kayak gitu ya teman-teman. Oke. Nah, jadi nggak mungkin dalam latar belakang terus teman-teman nggak pakai sumber tuh nggak mungkin ya. Biasanya pasti pakai sumber karena kan teman-teman nggak mungkin cuap-cuap sendiri, ngarang sendiri tuh nggak mungkin. Nah seperti itu ya teman-teman. Terus dalam mengutip nih teman-teman hati-hati. hmm, Teman-teman misalkan sumbernya dari penelitian orang lain nih. Nah teman-teman tuh jangan copy paste terus ketulisan teman-teman. Jangan ya. Harus diapain? Ada yang tahu nggak? Karena kalau copy paste itu plagiat namanya. Ada yang tahu nggak harus diapain dulu? parafrase mungkin ya, Bu ya. Oke, good, betul. Parafrase ya, betul, betul sekali. Jadi harus diparafrase ya teman-teman. Misalkan nih, saya ngambil penelitiannya orang lain. Misalkan, eh apa ya, dia udah pernah neliti, misalkan angka stunting di suatu daerah itu berapa persen gitu ya. Kan bukan kita yang neliti ya. Terus kita mau ngambil data itu berdasarkan apa namanya angka stunting di daerah ini berapa persen. Dalam kurung Riri 2020 itu kan kata aslinya. Jadi nggak boleh kayak gitu ya, teman-teman. Misalkan diparafrase aja, misalkan di daerah ini sudah diteliti bahwa bla 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 gitu ya. Intinya sama, tapi teman-teman pakai bahasa sendiri gitu ya. Oke, jadi jangan di copy paste terus plak ketiplak gitu. Nanti takutnya teman-teman jadi kena plagiat. Apalagi teman-teman kan nanti skripsi, terus teman-teman pas lagi mau dicek, mau sidang, pakai Turnitin namanya, ternyata ini kok ngejiplaknya banyak ya nanti gitu takutnya gitu jadi kita mulai latihan nih teman-teman kan masih semester 1 kita latihan sitasi jangan copy paste diparafrase dulu ya teman-teman ya teman-teman baca dulu oh ini maksudnya gini nih terus kita parafrase gitu ya oke nah itu latar belakang ya teman-teman jadi teman-teman kasih tahu alasan kenapa mau penelitian hal tersebut bikin pengantarnya dulu dari yang paling umum general terus mengkerucut sampai maksudnya teman-teman mau meneliti itu. Oke. Ya, untuk latar belakang ada pertanyaan kan nih teman-teman? Bu, mohon izin, Bu. Ya, silakan. Berarti aku izin off cam ya, Bu, ya, soalnya nggak Gak apa-apa. kondusif. Gak apa, silakan. Berarti nanti untuk latar belakang ini bebas ya kita mau pilihnya itu untuk citasinya itu footnote atau body note gitu ya, Bu ya.
Betul, betul sekali. Jadi saya nggak membatasi teman-teman mau pilih yang footnote atau yang tadi dalam kurung. Tapi harus konsisten ya sampai bawah. Kalau footnote, footnote semua. Kalau kurung, kurung semua gitu ya. Baik, Bu. Baik, Oke, itu aja. Terima kasih. iya sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya terkait latar belakang? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, latar belakang sendiri jangan banyak-banyak ya, teman-teman. Maksudnya dalam satu tulisan nanti utuh tuh, latar belakang paling cuma berapa persen doang. Jadi jangan kebanyakan latar belakang, terus nanti pembahasannya jadi dikit gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi nanti takutnya jomplang. Oke, latar belakang masih gampang. Sekarang kita masuk ke rumusan masalah. Oke. Nah, rumusan masalah tuh apa, teman-teman? Sesuai namanya ya. Jadi teman-teman tuh merumuskan masalah. Kan tadi udah ngasih tahu, iya saya mau neliti ini karena bla 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 bla, dikasih pengantarnya dari yang general ke mengkerucut ke spesifik gitu. Nah, terus rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitiannya, teman-teman. Kalau orang ini dia bilang, bagaimana respon orang tua terhadap penggunaan aplikasi Zoom di masa pandemi COVID-19 bla bla bla. Terus harus berapa, Bu, untuk pertanyaan penelitiannya? Satu juga nggak apa-apa. Orang ini kita latihan kan ya. Dua juga boleh. Nggak usah banyak-banyak, karena nanti pembahasannya jadi banyak gitu ya. Oke, saya cuma minta teman-teman paham dan mengerti alur kalau nulis makalah penelitian seperti apa. Sebenarnya outputnya itu dengan pengantarnya ICT gitu ya. Oke, jadi intinya rumusan masalah adalah pertanyaan penelitiannya. Biasanya dimulai dari bagaimana gitu ya. Bagaimana bla 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 gitu ya. Kita coba lihat ya kalau yang anak akuntansi ini dia rumusan masalahnya dua nih. Sebenarnya oke, ini nggak masalah sih karena baru belajar, tapi biasanya kita pakainya bagaimana sih kalau di penelitian tuh. Jadi kayak misalkan bagaimana pengaruh media sosial dalam pengaruh literasi keuangan atau gini. Pokok intinya adalah pertanyaan ya, karena ini pertanyaan penelitian. Oke, ini untuk rumusan masalah. Oke, teman-teman, semoga kalau rumusan masalah nggak terlalu bingung ya. Tapi rumusan masalahnya harus disesuaikan latar belakang ya. Jangan latar belakangnya apa, rumusan masalahnya apa gitu ya. Oke, boleh kayak gini, boleh di breakdown jadi nomor satu, nomor dua tuh boleh ya, terserah teman-teman aja. Yang penting rumusan masalah harus ada, wajib ada. Terus selanjutnya tujuan masalah. Sebenarnya kalau tujuan itu adalah pernyataan. Jadi menjawab si pertanyaannya ini. Jadi teman-teman bisa tinggal bilang untuk mengetahui respon atau untuk memahami apa atau untuk menjelaskan bla bla bla. Jadi tinggal jawab si pertanyaan penelitian atau rumusan masalah di atasnya aja gitu ya teman-teman. Contohnya ini. Misalkan nomor satu, media sosial tuh peranannya apa sih gitu. Terus ini untuk mengetahui peranan ini. Terus kalau nomor dua, seberapa pengaruhnya media sosial. Terus dia jawabnya untuk mengetahui ini. Jadi cukup dijawab aja gitu ya teman-teman dari pertanyaan penelitian di atas. Oke, ini masih bab pendahuluan ya. Terus habis itu ada manfaat penelitian. Ini gampang lah ya teman-teman. Jadi bisa kasih tahu aja manfaat penelitiannya. Misalkan ya buat di sini ada menambah khazanah keilmuan atau secara praktik bisa untuk dimanfaatkan masyarakat dan lain sebagainya. Ini terserah aja, maksudnya gampang lah ya manfaat penelitian dari penelitian teman-teman. Kira-kira outputnya dampaknya kalau buat khalayak umum seperti apa atau ya buat nambah pengetahuan dan lain sebagainya bisa seperti itu. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman pendahuluan. Jadi ada apa aja? Pertama, latar belakang masalah. Boleh nulisin latar belakang masalah boleh. Terus habis itu ada rumusan masalah, yaitu pertanyaan penelitiannya teman-teman. Terus tujuan masalahnya itu menjawab si pertanyaan ini sama manfaat penelitian. Oke. Pendahuluan masih gampang ya teman-teman ya. Oke, itu langkah pertamanya. Jadi pendahuluan sudah kelar. Selanjutnya, teman-teman diminta untuk membuat tinjauan pustaka. Nah, apa tuh tinjauan pustaka? Jadi biasanya teman-teman di tinjauan pustaka itu isinya adalah penelitian-penelitian terdahulu. Oke, adalah penelitian terdahulu yang temanya atau em, apa namanya eh, datanya atau temanya, pokoknya konsepnya tuh agak mirip sama teman-teman. Contohnya misalkan ini, ntar ya, kayak gini contohnya. Oke, semoga terlihat. Kalau dia bikinnya pakai tabel, kalau teman-teman mau paragraf aja nggak masalah ya teman-teman. Jadi tabel boleh,
Kalau mau paragraf juga nggak apa-apa. Jadi biasanya tinjauan pustaka isinya penelitian terdahulu ya. Contohnya ini, penelitian terdahulu terkait topiknya teman-teman nih. Misalkan kalau orang ini kan tentang literasi keuangan ya sama media sosial. Nah ini dia cari penelitian-penelitian yang udah dipublikasikan yang kira-kira topiknya mirip gitu. Nah, misalkan judulnya apa, terus kira-kira hasil penelitiannya apa, sedikit aja nggak usah banyak-banyak. Nah, nanti di bawah teman-teman baru kasih tahu. Nah, bedanya penelitian saya tuh ini gitu ya. Jadi kita mau ngasih gapnya, mau ngasih kebaharuannya gitu. Bedanya apa sih sama yang udah pernah? Terus Bu harus berapa? Tiga nggak masalah kok, nggak usah banyak-banyak, nggak masalah gitu. Loh ini kan sampai lima ya, atau enam gitu. Tiga juga nggak masalah. Oke. Oke, seperti itu. Nah, terus isinya apa lagi selain penelitian terdahulu? Dia biasanya ada teori juga nih, teman-teman. Teori yang mau teman-teman pakai untuk penelitian. Misalkan ini kan ngomongin tentang media sosial. Nah, teman-teman cari nih, konsep media sosial tuh apa sih? Dan menurut para ahli ya, jadi jangan cuman media sosial adalah terus cari di ChatGPT, jangan. Jadi harus cari ada ininya nggak? Ada apa namanya, sumber ilmiahnya nggak gitu ya. Contohnya ini, media sosial kalau menurut si Huang dan Bentauchev 2014 ini gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Kita bisa lihat nih dia pakai sitasi seperti ini ya. Gitu. Terus selain media sosial dia juga ngebahas tentang literasi keuangan kan. Terus dia cari nih pengertian tentang literasi keuangan menurut siapa 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 gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi tinjauan pustaka isinya apa, teman-teman? Teori atau konsep yang teman-teman pakai di penelitian teman-teman. Kalau ini contohnya dia ngomong media sosial dan literasi keuangan, makanya dia cari media sosial itu apa, literasi keuangan itu apa, berdasarkan para ahli atau ada data-data ilmiahnya. Terus satu lagi isinya apa? Penelitian terdahulu ya. Penelitian yang udah pernah dilakuin orang lain, udah dipublikasiin, terus teman-teman cari bedanya apa ya sama penelitian aku gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu untuk si tinjauan pustaka. Sampai sini ada yang mau tanya nggak tinjauan pustaka? Ada yang masih bingung? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Tadi yang tinjauan pustaka, nah ini yang pengertian media sosial menurut siapa, itu kan ada body note-nya ya, Bu. Ya, Nah, itu kan kadang kita nggak tertelusur gitu, Bu. Itu menurut siapa. Nah, itu boleh nggak sih, Bu, kita kutip dari jurnal yang sudah dipublikasikan, terus kita parafrasekan, lalu kita footnote, pakai footnote gitu, Bu. oke. Ya, ya, seperti itu caranya. Jadi, misalkan media sosial apa, teman-teman cari itu di, misalkan cari jurnalnya gitu ya, misalkan dari jurnal orang lain gitu ya. Terus, benar tadi, diparafrasekan. Jadi, jangan di copy paste langsung. Terus, teman-teman bikin footnote-nya boleh, mau citasinya kurung gini juga boleh. Seperti itu ya. Oh, oke, Bu. Jadi maksudnya nggak harus tertelusur menurut buku si peneliti itu kan ya, Bu ya? Oh, Bisa nggak apa-apa. dari jurnal yang sudah Orang lain dipublikasikan. ya gitu ya. Mm-mm, Nah, mm-mm, biasanya saya paham maksudnya. Jadi biasanya misalkan itu dia udah ada buku kitab gedenya gitu. Terus ini penelitiannya orang lain, kita mau mm-mm, copy paste itu, copy paste, sorry, mau parafrase itu. Biasanya bisa kayak gini nih. Misalkan ceritanya siapa ya? Si penelitian ini deh, si Akram dan Kumar itu dia sitasi penelitian orang lain gitu kan. Tapi kita mau pakai itu. Nah, teman-teman bisa kayak gini caranya. Misalkan namanya yang kita citasi di Kumarnya tuh misalkan namanya Alex gitu ya. Alex dalam Kumar 2017. Kayak gitu. Jadi Oh, oke. yang kita ngutip si penelitiannya si Kumar yang dalam penelitian Kumar tuh dia si citasi Alex gitu. Nah, kita kan nggak bisa langsung ini karena kayaknya kita nggak bakal nemu penelitiannya si Alex Iya, nih kayak udah kejauhan gitu kan. Nah, iya. teman-teman bisa kayak gini ya, Alex dalam Kumar 2017. Seperti itu. Oh, oke, Bu. Baik, terima Ya. kasih, Bu. Oke, ya teman-teman kalau misalkan nemu kesulitan kayak gitu ya caranya ya. Jadi bisa tulis dalam Kumar. Jadi eh si jurnal ini nih yang kita baca, tapi si Kumar itu dia ngutip Alex. Kita tapi nelusuri susah banget nih Alex. Mungkin Alex tuh dia yang punya bukunya dan bukunya nggak bisa diakses gitu sama kita gitu kan. Mungkin berbayar atau memang bukunya adanya di perpustakaan mana gitu ya. Teman-teman bisa kayak gini ya, Alex dalam Kumar 2017. Oke, nice question. Ada pertanyaan lagi kak di sini? Oke, oke. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ada lagi untuk tinjauan pustaka?
yang mungkin belum paham atau tadi latar belakang ada yang kelewat dan belum paham dan mau bertanya? Oke, kalau misalkan tidak ada, kita lanjut lagi dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, yang terakhir setelah melakukan tinjauan pustaka, teman-teman, nah, oh ya, sorry, tinjauan pustaka sendiri sebenarnya nggak panjang-panjang, nggak masalah sih teman-teman, ya secukupnya aja sih. Karena nantinya sebenarnya kan ini nanti outputnya bentuknya kayak paper gitu ya. Jadi paper tuh mah biasanya paling banyak berapa sih? Ada yang 10 halaman doang, ada yang cuma berapa belas, ada yang 20 gitu ya. Jadi nggak banyak-banyak juga nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah metode penelitian. Ada yang tahu nggak metode penelitian tuh biasanya isinya apa? Ada yang pernah tahu metode penelitian? Cara melakukan penelitian itu, Bu, Oke, good, cara benar ya. kuantitatif atau kualitatif? Oke, ya betul. Jadi metode penelitian, metode kan artinya cara ya. Jadi cara kita ngelakuin penelitian tuh kayak gimana sih gitu ya. Jadi penelitian Bu yang dipakai itu juga bisa. Oke, biasanya teman-teman mungkin pernah dengar ya kualitatif sama kuantitatif. Ada yang pernah dengar nggak? Terus ada yang tahu bedanya nggak? Kuantitatif dan kualitatif. Kenapa ya? Quality. Ih, males banget. Kualitas. Kuantitatif. Oke. Kuantitatif sama kualitatif. Ada yang tahu nggak bedanya? Ada yang pernah dengar? Kualitatif itu kita kayak, maaf Bu izin. Kualitatif itu kita Mm-mm. kayak survei, wawancara gitu ya Bu ya. Saya tahu ya. Mm-mm. Oke. Dan ini Kalau banyak banget dipakai sama anak-anak komunikasi. Sempat mm-mm-mm. cari-cari juga sih referensinya. Kualitatif Mohon ya. koreksi ini Bu ya. Mm-mm. Kualitatif, kuantitatif. Kalau takut salah nanti saya research lagi. Mm-mm. Oke, ya, betul ya. Jadi bedanya kuantitatif sama kualitatif kan kuanti itu kan something yang terukur gitu ya. Jadi biasanya kalau kuantitatif yang paling banyak pakai tuh anak saintek. Contohnya kayak IT, terus teknik gitu-gitu ya, MIPA gitu. Jadi biasanya mereka tuh pakai pengolahan data yang lebih jelimet dari kita gitu ya. Terus biasanya eh ya bisa seperti itu ya. Pokoknya ada pengolahan data misalnya pakai SPSS juga gitu. Nah, banyak juga dipakai sama anak-anak, kalau sosum sih banyak yang pakai itu adalah akuntansi atau manajemen gitu ya. Karena mereka biasanya pakai SPSS. Nah, kalau kualitatif, nah ini kebanyakan yang pakai sosum, sosial humaniora kayak kita, komunikasi. Saya kan backgroundnya sastra ya. Nah, teman-teman kan komunikasi. Nah, kualitatif itu biasanya, tadi benar teman kita, jadi dia nggak terlalu pakai rumus-rumus yang jelimet, terus dia bisa kan bisa wawancara, terus kualitatif tuh bisa cuma studi pustaka atau studi literatur aja gitu. Jadi kita neliti nih, kayak misalkan saya kan seringnya neliti tentang film gitu ya. Teman-teman komunikasi juga banyak tuh penelitian tentang film. Jadi kita lebih pakai teori-teori film, terus habis itu kita lebih studi pustaka aja, studi literatur dengan penelitian-penelitian yang udah pernah ada terkait dengan topik film itu, misalkan kayak gitu ya. Jadi benar, kuantitatif lebih ke anak saintek, kalau kualitatif lebih ke anak sosum. Jadi ini lebih banyak pengukurannya seperti itu ya. Oke, nah orang ini dia pakainya kualitatif gitu ya. Jadi dia lebih ke penggambaran fenomena yang teliti. Oke, jadi dia nggak pakai kayak SPSS dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus teman-teman, selain kita ngasih tahu ini kuantitatif atau kualitatif, benar yang tadi teman kita sudah sebutkan bahwa metode penelitian tuh kita ngasih tahu cara ngambil datanya gimana gitu ya. Tadi teman kita udah ada yang menyebutkan wawancara misalkan, atau survei, atau bikin kuesioner gitu ya. Oke, terus nanti teman-teman kasih tahu juga variabelnya apa gitu ya. Variabel penelitian tuh berdasarkan pertanyaan penelitian teman-teman aja. Misalkan kalau dia kan mau nanya peran media sosial gimana sih dalam literasi keuangan gitu ya. Variabelnya berarti kan si literasi keuangan itu sendiri gitu. Oke, terus habis itu kasih tahu juga nih teman-teman objek penelitian teman-teman apa. Kalau dia kan media sosial ya. Nah, teman-teman apa gitu ya. Misalkan tadi di contoh proposal ini dia tentang apa sih? Dia tentang oh, respon orang tua terhadap penggunaan aplikasi Zoom misalkan gitu.
Nah, teman-teman kasih tahu, berarti kan objek penelitiannya ini kan respon orang tuanya gitu. Terus misalkan ini ada lagi nih yang dia tentang komunikasi antar dosen mahasiswa Unsia. Kita lihat di sini di metode penelitiannya dia pakai apa? Oke, nah kalau dia apa teman-teman? Objek penelitiannya adalah dia mau neliti dosen sama mahasiswa gitu ya. Jadi objek penelitiannya adalah itu. Nah, terus caranya gimana? Kalau dia caranya wawancara dan observasi gitu. Ya, terus dikasih tahu misalkan kira-kira berapa hari, terus cara ngumpulin datanya, habis itu diolahnya gimana itu kasih tahu. Oh, misalkan pakai teori apa kayak gitu ya. Terus kalau di sini ini jadwal penelitian nggak usah. Oke. Eh, oke. Nah, kalau yang analisis keuangan dia pakai kuesioner nih teman-teman. Kalau teman-teman nanti ada yang pakai kuesioner, kasih tahu juga ya kuesionernya seperti apa gitu. Bisa ditulis seperti ini. Cuman kayaknya ya itu terserah teman-teman aja. Saya kembalikan ke teman-teman mau bikin penelitiannya kayak gimana. Apakah butuh kuesioner atau cuma sekedar wawancara atau kayak ya udah studi pustaka atau literatur aja gitu dari sumber-sumber jurnal gitu ya. Oke, jadi intinya di metode penelitian teman-teman harus kasih tahu ini kuantitatif atau kualitatif ya. Terus cara objeknya apa yang diteliti, kasih tahu, terus teknik ngumpulin datanya gimana gitu ya. Pakai apa? Wawancara kah? Survei kah? Observasi kah? Atau cuman pakai studi literatur gitu ya, ngeliatin jurnal dan lain sebagainya. Itu harus dikasih tahu semuanya. Oke, seperti itu. Oke, nah ini udah langsung hasil pembahasan. Oke, sampai di sini untuk metode penelitian. Ada pertanyaan kah, teman-teman? Izin bertanya lagi, Bu, maaf. Oke, silakan. Bu, jadi berarti nggak ada batasan untuk metode penelitian itu mau studi literatur saja atau kuesioner saja gitu. Berarti nggak ada masalah ya, Bu? Maksudnya Nggak nggak ada ada. batasan. Oke, terima kasih, Bu. Ya, jadi nggak ada ya teman-teman. Teman-teman disesuaikan aja dengan penelitian teman-teman. Mau yang emang beneran nyemplung. Misalkan teman-teman, let's say, wawancara teman-teman kelasnya. Karena teman-teman mau tahu cara mereka bersosial media dalam hal apa. Misalkan mau ngelihat tanggapan mereka terkait online, sorry, cyberbullying misalkan gitu. Terus teman-teman, oh butuh datanya nih. Nanya teman-teman kelas, misalkan jumlahnya wawancara 10 orang ya. Berarti kan harus wawancara gitu. Tapi kalau misalkan mau kayak apa ya studi tentang eh, em, bukan pendapat teman-teman di kelas tapi lebih kayak ya udah mau bahas cyberbullying aja gitu studi pustaka ya udah studi pustaka atau literatur aja gitu jadi disesuaikan aja sama teman-teman ya seperti apa penelitiannya. Oke ada lagi teman-teman terkait metode penelitian. Oh ini ada yang lewat chat. Harus pakai roadmap nggak, Bu? Oke. Roadmap sebenarnya saya kembalikan lagi ke teman-teman, nggak pakai juga nggak apa-apa ya. Kayaknya kita simple aja nggak masalah kok gitu ya. Jadi mau pakai roadmap boleh, mau enggak juga nggak masalah. Apalagi kan ini juga masih proposal ya. Jadi yang penting, yang paling penting dalam proposal itu adalah yang tadi dari latar belakang isinya pendahuluan ada latar belakang terus habis itu ada rumusan masalah dan lain sebagainya terus habis itu tinjauan pustaka dan metode penelitian gitu ya. Oke seperti itu ya teman-teman soalnya kalau pakai roadmap takutnya agak ribet. Oke jadi kayaknya nggak usah pakai roadmap ya teman-teman kita simpel aja kayak gini gitu ya. Oke, ini kalau lokasi dan jadwal penelitian teman-teman mau bikin silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nanti contoh yang ini saya kasih lagi ya di WhatsApp, soalnya ini kan punya akuntansi ya, teman-teman kan komunikasi. Jadi siapa tahu biar untuk ada gambaran gitu ya. Oke deh, sampai di situ metode penelitian. Sekarang bagian terakhir yaitu daftar pustaka. Di manakah dia? Oke, di sini. Oke, teman-teman, untuk daftar pustaka sendiri, cara bikinnya gimana? Sebenarnya kalau daftar pustaka rata-rata kita pakainya APA style ya. Jadi style APA coba teman-teman cari aja. Nah, ini kayak gini contoh APA stylenya, gitu ya. Sebenarnya untuk bikin daftar pustaka, teman-teman kalau misalkan di akses jurnal di internet tuh biasanya suka ada langsung site-nya gitu ya. Contoh ya, sebentar. Saya stop share dulu, saya tunjukin ceritanya teman-teman aksesnya di Google Scholar ya. Em,
Oke, ini saya share lagi. Mana? Oke. Ceritanya teman-teman mau apa ya? Tentang apa ya? Cyberbullying gitu ya misalkan. Cyberbullying gitu. On sosial media. Misalkan itu gitu ya. Ini bisa teman-teman akses juga ya. Kalau gampang cari jurnal bisa di Google Scholar ya. Bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia, bahasa apapun bisa gitu. Misalkan kita mau nulis ini nih, cyberbrief ya, social media and well-being. Kayaknya bagus nih jurnalnya mau pakai. Nah, di sini kalau teman bingung gimana cara bikin daftar pustakanya, ini ada site di sini. Terus kita mau pakai APA kan? Pakai aja yang ini. Udah deh, tinggal di copy paste aja gitu ya. Ini cara gampangnya kalau teman-teman bingung. Atau bisa sih pakai Turnitin atau sorry, pakai Mendeley bisa atau pakai Word bisa tinggal masukin jurnalnya. Cuman kalau bingung bisa site kayak gini aja ya teman-teman ya. Oke, ini kelihatan kan ya? Oke, seperti ini. Biasanya kita pakai APA aja. Kayaknya Unsia di skripsi juga pakai APA kok, nggak pakai yang Chicago atau yang lain gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Bisa cara cepetnya kayak gini aja. Oke, jadi di sini, oh mau yang ini nih, kita save. Kayak gitu. Oke, langsung udah dibikinin di sini. Seperti itu. Bu, nanti proposalnya apakah harus di-ACC dulu oleh Ibu? Oke, nah ini pertanyaan bagus dari teman kita. Untuk proposalnya nggak ada ACC dulu atau apa ya teman-teman. Jadi langsung dikumpulin dulu aja. Sebentar, sebentar. Deadline-nya itu kan minggu depan ya, hari Kamis kalau nggak salah. Eh, Jadi langsung dipresentasikan aja sama teman-teman. Nah, nanti saya dalam teman-teman nanti mempresentasikan di UTS, saya kasih feedback juga nih teman-teman terkait si proposalnya itu. Jadi nanti bisa dipercantik di nanti UAS gitu ya. Kan itu proposal baru em, pengajuan teman-teman penelitian ya teman-teman. Gitu. Nah, oke ada pertanyaan. Nah, kalau revisi gimana nantinya apa harus ulang lagi? Kalau untuk revisi nanti diperbaiki aja teman-teman kan intinya adalah outputnya tuh nanti pas UAS kan, pas tugas dua tugas dua sebelum UAS itu pengumpulan semua muanya gitu. Jadi em, kalau untuk revisi waktunya panjang sekali gitu ya sampai nanti akhir semester gitu. Oke. Jadi nanti rajin-rajin buka secepatnya saya akan koreksi gitu ya teman-teman. Jadi tolong rajin-rajin lihat feedbacknya biar teman-teman cepat untuk apa revisinya gitu. Oke, ada pertanyaan Izin, lagi. izin Bu, Oke, izin. silakan. Silakan. Ini proposalnya per kelompok atau gimana? Oke, untuk proposalnya ini sudah saya sampaikan di LMS juga sama di grup, di grup WhatsApp. Jadi ini bisa mandiri, bisa juga kelompok. Terserah teman-teman aja. Kalau kelompok, kalau biasa sih maksimal anggotanya 3 aja ya. Jadi boleh 2, boleh 3. Karena kalau banyak-banyak ditakutkan nanti waktu semester-semester lalu pas jumlahnya agak banyak yang laporan. Bu, yang ini nggak ngerjain ternyata. Saya ngerjain berdua doang. Saya tuh nggak mau itu. Karena kasihan kaliannya gitu kan. Takutnya ada yang nggak ngerjain. Jadi kalau kelompok maksimal 3 aja. Sendiri juga boleh. Ya, terserah teman-teman. Beli aja lah. Oke, semoga menjawab ya. Hah? Mending disepakatin aja teman-teman, kita sendiri-sendiri atau per kelompok. Ini ya itu boleh atau sebenarnya nih saya kembalikan ke teman-teman lagi jadi mandiri dan kelompok tuh pilihan teman-teman aja gitu karena ternyata setelah disurvei ada juga yang maunya sendiri mandiri gitu jadi saya nggak mewajibkan ini harus kelompok ya atau ini harus mandiri enggak jadi teman-teman pilih saja ya teman-teman gitu. Izin bertanya lagi, Bu. Kalau Ya silakan. untuk setelah ya kita submit proposal itu langsung berarti langsung kita presentasikan aja atau kita nunggu instruksi dari Ibu untuk mempresentasikan si proposal ini? Oke, ya. Next question. Jadi untuk presentasinya itu ada di UTS ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman dari proposal yang udah teman-teman kumpulkan minggu depan ya, 2 minggu, itu teman-teman silakan kumpulkan UTS-nya itu adalah merepresentasikan, sorry ya, merepresentasikan proposal yang sudah teman-teman kumpulkan gitu. Bentuknya ya presentasi menggunakan PPT aja, teman-teman record, nanti unggah ke YouTube dan nanti kasih linknya ke saya. Gitu. Jadi nanti saya koleksinya di situ.
Seperti itu ya. Nanti kalau buat yang kelompok, disepakati aja bagaimana presentasinya. Jadi misalkan dalam proposal itu kalau dijadiin PPT, let's say 12 slide, jadi mungkin bisa dibagi 4 slide, seperti itu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ya, oke. Ini untuk presentasi kelompok ya. Presentasi kelompok tadi udah terjawab ya, semoga. Oke. Bu, kalau yang proposal infonya kemarin bisa individu dan kelompok. Kalau yang kelompok bagaimana, Bu? Oke, itu ya tadi semoga udah menjawab. Jadi bisa individu, bisa kelompok. Kalau kelompok maksimal anggotanya 3 orang gitu ya. Oke. Terus ini kan di sini ada KM 103 ya. Kalau nggak salah di grup WhatsApp itu ngedata. Jadi yang mau kelompok mereka ngedata, terus yang mau mandiri mereka ngedata juga. Jadi akhirnya ketahuan siapa yang mau mandiri sama yang kelompok. Mungkin yang kelas KM 101 juga bisa seperti itu ya. Kalau misalkan kelompok silakan ada yang mau kelompok nggak terus mention di grup itu juga nggak masalah ya. Gunain aja grupnya. Baik, Bu. Oke. Ya, terus ada pertanyaan lagi, kalau mandiri itu yang di sampul tulisan tim diganti. Oke, ya kalau untuk mandiri tinggal diubah aja ya, oleh siapa atau disusun oleh siapa. Jadi namanya sendiri. Ya, kalau yang di format yang ada di LMS itu kan untuk kelompok ya. Jadi cuma tinggal ganti aja tulisannya untuk tim. Berarti nama anggotanya 3 orang atau 2 orang. Kalau yang mandiri tinggal disusun oleh atau oleh terus nama teman-teman sendiri. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Oke, tadi share lagi. Oke. Ya, ada lagi yang bertanya terkait dengan apakah ini proposalnya itu yang kami kerjakan apakah nanti berkelanjutan? Betul. Jadi, kalau teman-teman sudah menentukan penelitiannya mau A gitu ya, itu nanti teman-teman akan lanjutkan sampai penelitiannya rampung. Ini kan masih proposal ya, masih pengajuan cuma sampai medpen. Nanti teman-teman lanjutin setelah UTS, bikin hasilnya, bikin pembahasannya, sama bikin kesimpulannya. Oke, seperti itu. Terus gimana Bu, kalau di tengah-tengah ternyata mm, feedbacknya itu kayaknya harus ada yang diganti sedikit apa revisi. Ya udah tinggal direvisi aja kan malah jadi lebih bagus gitu. Tapi kalau di tengah jalan Bu, kayaknya kita mau ganti deh. Ya semoga nggak sampai ganti ya teman-teman. Soalnya kan itu udah ide teman-teman dari awal ya. Kalau ganti takutnya malah kayak jadi riuh atau capek gitu. Oke, jadi untuk yang nanti juga kelompok, ya kelompoknya itu akan tetap sampai nanti UAS ya teman-teman. Karena UAS nanti presentasi lagi yang sudah ada hasil dan pembahasannya gitu. Jadi ini berkelanjutan ya. Oke, untuk penilaian ada perbedaan antara individu dan kelompok. Nah, kalau kelompok memang nilainya jadi ya udah kalau misalkan hasilnya itu misalkan let's say 85, tiga-tiganya dapat 85. Jadi sebisa mungkin adil gitu pengerjaannya. Tapi kalau ada yang punya trouble atau problem atau masalah di kelompoknya, misalkan ternyata pas lagi ongoing, Bu, yang satu nggak terlalu ngerjain, hilang-hilangan, chat saya aja ya, bisa japri ke saya. Nanti bisa dipertimbangkan penilaiannya. Ternyata yang satu kabur-kaburan, nggak ngikutin gitu. Nanti dia akan beda nilainya gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada masalah di kelompok, please langsung lapor aja gitu ya. Soalnya ini hal yang paling sensitif juga waktu kuliah, saya juga gedek kalau misalkan ada yang nggak ngerjain dalam kelompok ya. Kalau pengerjaannya individu gimana? Ya sendiri berarti ngerjainnya ya. Jadi silakan kerjakan sendiri kalau individu. em, jadi ya dari proses pengerjaannya pun sendiri, presentasinya sendiri, nanti ngerampunginnya sendiri. Tuh. Oke, silakan ada yang raise hand ya. Boleh, ada pertanyaan. Ibu izin bertanya, ini kan di perintah contoh proposalnya Hmm, ada ini ya, apa namanya, namanya itu roadmap ya. apa? Itu Ada apa? bagaimana Bu? Sorry, putus-putus. Ada apa? Sorry. Maaf, di format Contoh proposal. propos ya, itu ada namanya roadmap ya Bu ya. Oh, roadmap. Ya. Iya itu boleh mungkin dijelasin ulang Bu, itu Oke. bagaimana? Ya, sip, sip. Saya jelasin ya. Oke. Di bagian ini ya, roadmap. Ini kah? Bentar ya. Tadi juga ada yang nanya sih tentang roadmap sih. Di contoh proposal ya. Ini contoh proposalnya di mana ya? Ini kah? Roadmap.
Oke, nah untuk roadmap sendiri sebenarnya ada beberapa penelitian yang pakai, ada yang enggak. Jadi biar nggak ribet, kayaknya kita nggak usah pakai roadmap ya teman-teman ya, nggak masalah. Oh iya cukup. Oh, iya, cukup. Iya Bu, soalnya di perintah itu kan di format proposal tugas proyek yang Ibu sudah upload di Edlink itu kan ada Mm-mm. ya di situ perintah di mana di metode ya metode atau cara Oh untuk ini ya, mencapai tujuan yang pinjam pustaka dimaksudkan ya. ditulis. Benar. Di situ ada tuh bagian ini dilengkapi dengan dia. Nah, ini juga nih Bu, diagram alir penelitian. Ini berarti maksudnya itu roadmap atau bagaimana? Alir penelitian dan menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format Oke. diagram, alir dapat berupa file JPG atau PNG. Jadi mungkin boleh dibantu dijelasin ulang. Terima kasih. Oke, ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ini untuk format proposal tugas ya. Di sini, oke, yang di roadmap ini kan ada di tinjauan pustaka ya, teman-teman. Jadi, tinjauan pustaka ini yang ini ya, peta jalan atau roadmap dalam bidang yang diteliti. Nah, ini nggak perlu nggak apa-apa karena dari semua yang mau mengumpulkan dari semester-semester dulu, dari dulu-dulu semester-semester lalu, pada akhirnya tinjauan pustaka tuh kita bisa ngelihat lebih ke ininya aja kayak penelitian terdahulu yang pernah dilakukan orang lain terus setopik sama teman-teman sama kira-kira teori yang dipakai di topik penelitian teman-teman. Nah, itu aja yang penting ya. Jadi untuk roadmapnya pada akhirnya nggak ada yang mengaplikasikan juga dan ini nggak terlalu penting nggak masalah ya. Jadi ini yang untuk tinjauan pustaka ini nggak usah digubris, kita nggak usah pakai roadmap ya teman-teman. Jadi cukup itu aja penelitian terdahulu tadi yang sudah kita bahas. Boleh pakai tabel untuk perbandingannya, boleh juga paragraf aja sama teori ya. Misalkan teman-teman tadi ya tentang tentang sosial media, teman-teman cari sosial media apa, terus tentang literasi keuangan atau teman-teman mau tentang cyberbullying adalah bla bla bla, misalkan kayak gitu ya. Oke. Terus yang tadi di sini ya untuk metode di sini ada format diagram alir dapat berupa file gini. Nah, ini nggak usah ya, ini nggak perlu kita sepakati aja ini nggak perlu jadi yang penting teman-teman ajukan dalam metode penelitian tadi ya ini penelitian kualitatif apa kuantitatif kemudian teman-teman itu cara mengambil datanya gimana lewat wawancara kah survei atau pakai kuesioner atau studi literatur aja gitu terus kasih tahu objek penelitiannya apa misalkan oh saya mau uh, sosial media Bu atau oh saya mau terkait dengan objek penelitiannya mahasiswa di kelas saya Bu misalkan kayak gitu ya jadi itu aja, simpel aja. Karena kebanyakan kalau misalkan ini nih, kalau lengkap kayak gini, kebanyakan mahasiswa tuh nanti di hasil sama pembahasannya sedikit banget. Jadi akhirnya jadi jomplang gitu ya. Jadi jomplang lebih banyak metodenya sama tinjauan sama latar belakang gitu. Jadi tadi ya teman-teman, nanti saya sounding lagi di grup. Ini nggak usah pakai yang ada diagram alir dan lain sebagainya. Terus roadmap juga nggak usah kita pakai ya. Oke, semoga menjawab ya. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk responnya. Terima kasih Ibu. Oke, sip, sip, sip. Nah, tapi kalau ada yang mau pakai-pakai diagram altir juga nggak masalah ya, teman-teman. Jadi terserah teman-teman aja, tapi tenang aja. Kalaupun yang nggak pakai, karena kita sepakati sudah tidak pakai, nanti nggak tenang aja kok nggak mempengaruhi penilaian. Yang penting tadi satu ya, pendahuluan harus ada, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, terus tinjauan pustaka, sama metode. Udah itu untuk si proposalnya, sama daftar pustaka jangan lupa. Oke, nah ini ada yang bilang, oh, apakah daftar gambar itu diwajibkan di dalam proposal? Kalau teman-teman pakai gambar, ya silakan dimasukkan gitu. Kalau misalkan ada gambar, contoh misalkan apa ya? Tapi latar belakang jarang pakai gambar sih. Ya kalau misalkan memang ada gambar gitu, atau misalkan di metode penelitian teman-teman mau ngasih tahu nanti pakai gambar, tapi jarang ya. Biasanya di hasil dan pembahasan ya kalau untuk gambar. Kalau tapi intinya kalau pakai gambar ya harus dimasukin nanti ya, gitu. Terus nanti dikasih kayak eh, keterangan kecil gambar satu bisa tentang apa. Tapi biasanya gambar ada di hasil pembahasan sih, jadi proposal belum ada gitu ya. Oke, ada yang bilang mungkin kita pribadi aja nanti banyak kendala deh karena ini PJJ. Baru deh bisa sharing progress walaupun beda penelitian. Ini saya kembalikan ke teman-teman lagi ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa ini kayaknya ribet kalau kelompok, monggo silakan berarti pribadi aja sendiri ngerjainnya mandiri. Tapi kalau teman-teman ih mau kelompok aja deh gitu, kayaknya bisa silakan pilih kelompoknya sendiri gitu. Jadi saya bebaskan teman-teman ya, nggak saya wajibkan ini harus mandiri atau ini harus kelompok gitu karena kadang ada orang yang berbeda gitu ya, lebih prefer yang mana gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Izin Bu.
Ya, silakan. Terkait Terkait daftar pustaka dan footnote tadi, kalau Hmm. misalnya di tinjauan pustaka itu kita merujuk pada survei lembaga, suatu lembaga gitu, Bu. Mhm. Tapi dia publishnya di website officialnya dia. Nah, itu gimana ya, Bu? Nanti footnote atau daftar pustakanya, apakah websitenya kita copy paste aja atau gimana? Oke, nah kalau untuk kayak misalkan official webnya ya, misalkan kan kadang ada website official dari government ya atau pemerintah gitu. Kita langsung bisa ngomong instansinya bisa, misalkan kayak contohnya statistik dari BPS gitu ya. Kita bisa berdasarkan data BPS terus dalam kurung langsung tahunnya aja boleh. Misalkan teman-teman ambil websitenya itu tahun berapa keluarannya. Nanti di daftar pustaka coba cari versi API style tuh kalau kita ngutip dari website itu caranya gimana. Nah itu coba cari. Karena saya juga nggak hafal kayak gitu ya. Berarti nggak apa-apa ya, Bu, kalau misalnya kita mengutip dari website juga Nggak atau masalah. dari jurnal. Oh, oke. Ya, mm-mm. Ya, Website nggak pasti. apa-apa ya teman-teman, tapi biasanya website-website yang official, contoh yang kayak official government gitu yang .go.id gitu ya. Misalkan punya tadi saya sebut BPS, atau biasanya kan website-website pemerintah suka ngeluarin kayak PDF file-file data mereka dari tahun berapa, itu boleh banget dipakai, karena kan emang official ya, gitu. Itu boleh dipakai. Yang nggak boleh apa nih teman-teman? Satu, Wikipedia, nggak boleh ya teman-teman, Wikipedia nggak boleh, karena yang ngedit bisa banyak. Takutnya tidak valid, tidak resmi. Terus yang nggak boleh blogspot. Jangan dipakai ya teman-teman. Semester lalu tuh saya masih ngeliat ada yang pakai blogspot sama Wikipedia. Terus saya sedih ngeliatnya. Jadi jangan dipakai. Saya wanti-wanti dari sekarang. Terus website yang boleh dipakai yang tadi yang sudah teman kita tanya, yaitu yang website-website resmi seperti website pemerintah. Atau misalkan dari WHO atau United Nations, PBB gitu boleh. Gitu ya. Oke, terus ada yang bilang yang penting di bawah 5 tahun. Ya, oke. Untuk, oke, ada yang nanya kalau penelitiannya mix metode boleh, silakan ya. Misalkan studi pustaka juga iya, tapi kamu juga mau pakai, misalkan apa, kayak pakai SPSS atau ada kuesionernya boleh, monggo silakan ya. Oke, disesuaikan saja. Nah, ini ada yang bilang yang penting di bawah 5 tahun. Ya, teman-teman, untuk sumbernya, teman-teman kalau bisa sih yang masih 5 tahun ke belakang ya. Jadi dari 2020 sampai 2025. Ya, kalau 10 tahun terakhir masih nggak apa-apa banget sih. 2015 sampai 2025 deh ya. Jadi 10 tahun. Kalau yang 2010, 2012 jangan dipakai ya. Apalagi yang 90 gitu ya. Jadi kita pakainya yang terbaru. Kita kasih kelonggaran 10 tahun terakhir aja ya. Karena 5 tahun takutnya teman-teman agak susah. Jadi 10 tahun terakhir. Oke, nanti ini saya ini juga. UNESCO boleh. Oke, kalau lembaga-lembaga resmi seperti ini, yang dunia, internasional, Indonesia, itu boleh dipakai ya website apa untuk teman-teman sitasi seperti itu. Oke, ada yang nanya lagi. Tadi kalau tidak salah dengar yang berkelompok materinya 2 sampai 3. Oh, bukan materinya ya. Jadi yang berkelompok itu anggotanya 2 atau 3 orang, maksimal 3 orang. Jadi bukan materinya, anggotanya, oke? Membernya, orangnya dalam satu kelompok maksimal 3 orang. 2 orang boleh. Oke, ada lagi teman-teman? Nah, untuk penelitiannya teman-teman, yang saya maksudkan disesuaikan sama bidang teman-teman adalah kalau teman-teman perhatiin ICT literasi tuh ini mulai sesi keempat kelima tuh pembahasannya udah IT banget kan, udah ada data mining, big data, terus ada nanti ada data warehouse dan lain sebagainya yang sebenarnya itu mungkin kalau teman-teman paham silakan, tapi karena kita sosial humaniora ya, takutnya ini apa sih gitu, bingung gitu. Jadi silakan teman-teman sesuaikan aja sama bidang teman-teman, komunikasi lah atau sosial humaniora. Yang penting ini tetap lingkup ICT. Maksudnya ICT apa? Ya berarti tentang media, digitalisasi, internet, something uh, yang kita sudah pelajari di ICT gitu ya. Oke, jadi jangan nggak usah tentang dark web atau big data yang mungkin teman-teman juga nggak terlalu mempelajari itu gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya sebelum kita tutup? Nah ini saya ingetin lagi buat teman-teman tolong lihat di meeting chat itu ada yang share tentang absensi ya, presensi ya. Jadi silakan diisi yang pada hadir pada malam hari ini. Oke,
Kalau tidak ada pertanyaan, saya ulangin lagi. Jadi proposal ini maksimal berarti saya kasih deadline-nya kapan sih? Hari Kamis ya? Gitu. Terus minggu depan tuh kita sudah UTS ya teman-teman. Jadi ini pengerjaannya ya diselesaikan. Habis diselesaikan si tugas satu proposalnya, langsung dibikin UTS-nya ya teman-teman. UTS itu waktunya 2 minggu kok. Jadi silakan fokus ke proposalnya dulu. Begitu udah kelar, bikin presentasinya, kemudian nanti bikin PPT-nya, kemudian nanti di record ya teman-teman, di unggah di YouTube seperti itu. Nanti bakal di-share lagi instruksi UTS-nya seperti apa. Oke, diingatkan lagi ya teman-teman bahwa proposal berarti harus wajib ada apa? Latar belakang, isinya ada apa aja tadi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, terus tinjauan pustaka yang isinya adalah teori dan juga penelitian terdahulu yang setopik sama teman-teman. Terus teman-teman kasih tahu bedanya apa sih sama penelitian teman-teman. Kemudian yang ketiga, metode penelitiannya pakai apa nih? Kualitatif, kuantitatif, atau mixed method boleh. Terus objeknya apa sih yang diteliti? Cara ngambil datanya gimana? Wawancara kah? Studi literatur kah? Atau apapun itu. Terus terakhir daftar pustaka. Oke, jangan lupa pakai APA style. Tadi udah dikasih tahu ya cara cepatnya bisa dari Google Scholar. Yang output sama jadwal itu nggak usah digubris, roadmap juga nggak usah, terus diagram alir kalau nggak pakai nggak apa-apa. Oke, jangan lupa jangan plagiat ya teman-teman. Gitu, karena semester-semester lalu saya menemukan banyak sekali mahasiswa itu bikinnya pakai ChatGPT. Nah, ada ChatGPT itu ada ininya, ada citasinya, ada daftar pustakanya. Tapi kalau kalian klik itu nggak ada jurnalnya. Jadi mereka ngarang aja gitu. ChatGPT itu bisa ngarang aja. Seolah-olah kayaknya ini citasinya udah cantik banget nih. Pas diklik jurnalnya bodong atau nggak ada sama sekali. Dan itu biasanya saya ngecekin ya teman-teman. Jadi saya sangat tidak mentoleransi plagiarisme. Kalau isi proposalnya kayak biasa aja, kan nggak apa-apa, itu masih belajar. Yang penting teman-teman tahu cara meneliti. Tapi kalau plagiat, biasanya saya langsung drop nih nilainya gitu ya. Jadi tolong perhatikan, tolong diparafrase ya, jangan copy paste. Malah semester-semester lalu ada yang penelitian orang nih, skripsinya orang, sama dia diambil, terus dia ganti namanya doang, ganti Universitas Berasia. Ada yang seperti itu. Dan itu saya langsung tahu ya, sekarang tuh ada Google Lens dan itu bisa langsung keluar itunya um, apa namanya filenya dan itu saya langsung tidak mentoleransi. um, jadi ya udah nilainya baik gitu. Jadi semoga teman-teman tidak seperti itu ya. Nggak usah cantik-cantik penelitiannya, yang penting sesuai aja, sesuai format, sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kelas kita sampai di sini. Terus nanti saya share lagi ya terkait ini. Saya kasih poin-poinnya deh biar teman-teman nggak terlalu bingung ya sama apa yang kita udah bahas malam ini. Oke. Oke, tidak ada pertanyaan?